membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Shalom, selamat Paskah, selamat menikmati hari kebangkitan pada hari ini. Biarlah ketika hari ini kita merayakan Paskah, kita semuanya mengalami kebangkitan di dalam semua aspek. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kami semua diteguhkan, dikuatkan, dan terus mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya setiap hari kami semua mengalami kebangkitan dalam semua aspek dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, bersama-sama mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Setelah Yesus mati, mengalami kematian, semua para murid dan juga para pengikut Tuhan Yesus semuanya kelihatannya begitu lesu, tidak punya harapan. Mengapa? Karena selama ini mereka berpikir mereka punya harapan bahwa ketika Yesus itu ditangkap, dia tidak akan pernah mati karena dia punya kuasa. Dan mereka punya harapan Yesus yang baru itu sanggup melewati semua dan tidak akan mati. Karena mereka berpikir Yesus akan menjadi raja, menggantikan pemerintahan Romawi. Dan mereka dan para murid pun punya harapan bahwa akan menjadi orang-orang dekat di pemerintahan yang baru dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata harapan mereka itu sirna. Ternyata Yesus mati dan sekarang mereka kebingungan, kehilangan pegangan, kehilangan harapan. Semua cita-cita, perencanaan masa depan seolah kandas, tidak ada apa-apa lagi. Mereka bingung, sedih, dan tidak tahu harus buat apa. Dan mereka itu mengalami suatu kekosongan. Mereka bingung, kehilangan, sedih, dan tidak tahu harus mau buat apa lagi. Nah, ketika perempuan-perempuan ini pagi-pagi benar datang ke kuburan membawa rempah-rempah, dan mereka melihat ternyata batu itu sudah terguling. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sedang bingung karena mayat Yesus tidak ada, lalu muncullah dua orang berpakaian berkilau-kilauan. Dua orang itu berdiri, sementara para wanita ini mengalami ketakutan. Mengapa ketakutan? Karena tadi tuh bingung, sudah bingung, nggak punya harapan. Tuh ya, ternyata
mayat pun tidak ada. Mereka bingung, kemana itu mayat itu? Mereka ketakutan, ditambah lagi apa? Ada 2 orang berkilau yang mereka adalah malaikat. Mereka tidak berani melihat malaikat ini karena mereka pikir, waduh, kalau lihat malaikat itu pasti akan mati, sehingga mereka tidak berani menatap. Nah, akhirnya malaikat itu bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini teguran kepada mereka ini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Maksudnya adalah, kamu ngapain di sini di antara orang, mencari orang yang mati? Yesus itu tidak mati, dia hidup. Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Ingat firman Tuhan, ingat apa yang telah dikatakannya. Maksudnya adalah, ingatlah firman Tuhan yang pernah dikatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika Marta berkata demikian, baru teringatlah mereka akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan Yesus yang pernah diungkapkan kepada mereka. Jadi dalam kebingungan itu, akhirnya mereka ingat, oh betul ya, bahwa Yesus juga pernah berkata bahwa dia akan mati, akan bangkit pada ketiga. Namun selama itu mereka tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti, kenapa? Karena pengertian mereka adalah Yesus tidak akan pernah mati, akan menjadi raja, menggantikan pemerintahan Romawi, itu saja. Dan mereka mendapat sesuatu yang baik, yang hidup di dalam kerajaan yang baru ini. Akan punya sesuatu yang baru, jabatan yang baru. Mereka nggak perlu lagi bekerja, karena Yesus sanggup mengubah roti, mengubah batu menjadi roti, dan seterusnya. Mereka nggak takut sakit, karena Yesus kan sanggup buat mujizat. Ada banyak kesembuhan. Sehingga ketika mati dan bingung, barulah malaikat ingatkan. Ingat apa yang telah dikatakan. Jadi dalam kebingungan mereka, dalam ketakutan kebingungan, mereka ingatkan mereka ini, ingat perkataan Yesus, ingat firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, seringkali dalam kebingungan kita, dalam ketakutan kita, mengapa kita bisa mengalami ketakutan kebingungan? Karena seringkali kita hilang pegangan, kita tidak ingat firman Tuhan, kita lupa akan pesan-pesan firman Tuhan. Sebab itu diingat di sini, ingatlah apa yang telah dikatakannya. Nah, ketika mereka ingat, barulah mereka kata, oh iya betul, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, dia adalah Allah yang telah bangkit. Maka kemudian perempuan ini dia bangkit dan pergi, menceritakan semua hal itu kepada para murid yang lain dan kepada semua yang hadir. Mereka pergi di kelompok para murid itu, bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah hidup dan tidak lagi ada di dalam kubur. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ada kalanya dalam hidup ini kita susah ingat, cepat lupa. Sebab itu, supaya tidak susah ingat, cepat lupa, maka kita harus sering membaca firman Tuhan, sering mengulang firman Tuhan, harus sering mengingat apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus pada kita. Apa yang telah dikatakan firman Tuhan kepada kita, itu harus berulang-ulang supaya apa? Supaya kita semangat, ingat firman Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, para wanita ini apa? Akhirnya dia mengalami satu kebangkitan. Mereka punya harapan yang baru. Setelah apa? Setelah mereka ingat kembali akan setiap perkataan Tuhan Yesus pada waktu yang lalu. Baru ingat, maka mereka bangkit dan akhirnya memberitakan kebangkitan itu kepada para muridnya dan kepada 11 murid dan juga kepada orang-orang yang berada di sekitar para murid pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kita lebih dikuasai oleh ketakutan dan kebingungan. Mengapa? Dan juga mengapa kita sering tidak mengalami hal-hal yang membangkitkan semangat kita. Karena kita ingat bukan firman Tuhan. Yang kita ingat yang lalu-lalu. Yang kita ingat adalah sampah. Yang kita ingat adalah kepahitan. Yang kita ingat adalah hal-hal yang membuat kita sulit untuk bangkit. Kepahitan, kesulitan hidup. Bahkan mungkin
banyak hal yang kita ingat bukan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita hidup di dalam kebingungan dan ketakutan. Oleh sebab itu, supaya kita terus mengalami semangat kuasa kebangkitan, maka setiap saat, setiap waktu kita harus apa? Datang pada Yesus yang bangkit. Datang pada Yesus yang menang. Datang pada Yesus yang hidup. Kalau kita datang pada Yesus yang bangkit, maka kita bangkit terus semangat kita, harapan kita, kerajinan kita, doa kita, pelayanan kita harus mengalami kebangkitan. Jadi sudah datang Yesus yang bangkit sehingga kita tidak lemah, tidak letih dan lesu. Mungkin kita mengalami banyak prahara yang menekan kita. Tapi kalau kita datang pada Yesus yang bangkit, maka terus mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Semangat kita bangkit, semuanya bangkit. Terus kita memiliki antusias. Dan yang kedua, selalu datang pada Yesus yang menang. Kalau kita datang pada Yesus yang menang, maka kita harus mengalami kemenangan. Ingat, janji Tuhan ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada badai. Tuhan tidak berjanji tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tidak tingkat kesulitan. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, tapi menolong kita, memberikan hikmat sehingga kita mengalami kemenangan dalam menjawab tantangan hidup ini. Sebab itu, kita harus selalu datang pada Yesus yang menang. Yang ketiga, datang selalu pada Yesus yang hidup. Karena dia hidup, maka datanglah pada Yesus yang hidup. Jangan datang pada yang lain. Ketika kita punya kesulitan, tantangan, jangan pergi ke kuburan. Kadang Paskah atau Jumat atau apa pergi ke kuburan. Minta pada nenek moyang, opa, oma, engkong, dan seterusnya. Kadang kita berdoa meminta berkat di sana. Tidak boleh itu. Kita datang pada Yesus yang hidup, bukan datang pada yang mati. Datang pada Yesus yang hidup supaya kita mengalami kehidupan dalam hidup kita. Datang pada Yesus yang hidup supaya apa? Rohani kita hidup, semangat kita hidup, semuanya hidup. Maka kita akan selalu apa? Mengingat firman Tuhan. Kalau ini terjadi, maka kebangkitan Kristus itu selalu membawa harapan yang baru. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Kadang ingat firman Tuhan, kadang lupa. Kadang kita berdosa, kadang kita berdoa. Itu orang Kristen tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Tapi kalau selalu datang pada Tuhan Kristus, maka kita selalu apa? Hidup di dalam kemenangannya. Hidup dalam kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan? Kita melihat ketika perempuan ini datang ke kuburan, batu sudah terguling. Ketika batu itu sudah terguling, maka mereka bisa masuk ke dalam kubur dan melihat Yesus tidak ada, baru mereka tahu Yesus bangkit. Dan mereka percaya Yesus sudah bangkit dan mereka mengalami kuasa kebangkitan sehingga mereka bangkit menceritakan Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak sekalian, seringkali kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena masih banyak batu-batu belum terguling dalam kehidupan kita. Masih banyak batu bertengger dalam hati kita, dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Banyak batu-batu belum disingkirkan dalam hidup kita. Baik itu batu kepahitan. Mungkin itu batu kuasa-kuasa gelap yang masuk dalam hidup kita yang tidak kita lepaskan. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Kepahitan, KDRT. Dan banyak hal yang kita pelihara hidup kita. Kepahitan-kepahitan. Batu-batu yang belum dibuang. Batu-batu yang belum disingkirkan. Bahkan kesedihan yang mendalam kita tidak beranjak dari situ. Kita mungkin terikat dengan kesedihan, dengan kehilangan. Tapi hari Yesus sudah bangkit. Batu itu sudah terguling. Mari kita singkirkan batu-batu dalam hidup kita, dalam hati kita. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kita harus terbuka hati pikiran kita. Lepaskan, bukakan apa yang tersimpan dalam hidup kita. Batu-batu, entah itu dosakah, kebiasaan burukkah, atau kita perlu pelepasankah, pemutusan-pemutusan yang harus kita lakukan. Supaya apa?
supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kalau batu-batu sudah singkirkan dari hati pikiran kita sudah buang batu-batu itu, maka kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Baru kita bisa melihat, bisa masuk, oh Yesus bangkit. Dan kita mengalami itu. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kembali tadi apa? Akan bangkit semangat kita. Bangkit harapan kita. Bangkit kerajinan kita. Bangkit tanggung jawab kita. Bangkit kesetiaan kita. Dan keluarga kita juga mengalami pemulihan. Karena awal kebangkitan adalah batu terguling. Jadi apa yang masih ada, yang harus digulingkan, disingkirkan dalam hidup kita, itu harus kita lihat. Hari ini kita merayakan Paskah, Tuhan, saya ingin mengalami kuasa kebangkitan. Apa yang harus saya buang? Batu-batu saya ini harus saya buang, ya, singkirkan. Batu itu harus saya gulingkan, singkirkan, diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya ingin mengalami kuasa kebangkitan. Kalau ini terjadi, maka kita punya harapan yang baru. Kalau kita punya harapan yang baru, semangat yang baru, maka kita punya antusias yang sangat tinggi. Antusias melayani, antusias berdoa, antusias bersaksi, antusias memberi. Doa, baca firman Tuhan, kita antusias dan menjadi gaya hidup di dalam hidup kita. Itu akan terjadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan. Oleh sebab itu, mungkin selama ini Bapak sekalian, saat ini mungkin kita masih ada yang terikat oleh kesedihan, oleh masa lalu, oleh banyak sampah-sampah batu-batu yang tersimpan dalam hidup kita. Mari hari kita buang. Sebab dia hidup. Ada hari esok, jangan hidup di masa lalu. Jangan masuk di dalam dunia orang mati lagi mencari yang mati. Tapi cari yang hidup. Mengapa? Sebab dia hidup. Kalau Yesus hidup ada hari esok. Dan kita tidak gentar menghadapi apapun juga. Karena kita tahu bahwa dia pegang hari esok. Dia hidup. Maka hidup kita semuanya jadi berarti. Supaya berarti apa? Singkirkan, buang semua batu-batu tadi. Maka kita ngelain kebangkitan Kristus. Dan punya harapan-harapan yang baru. Yang membuat kita semangat, antusias hidup. Dan mengisi hidup ini dengan penuh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu mari kita sudah datang pada anak Allah. Itu Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan. Dia yang menyucikan. Dia yang sudah mati menebus dosa kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita jadi berarti. Karena Yesus hidup, maka kita juga hidup. Bangkit semangat kita. Bangkit kesehatan kita. Bangkit rezeki kita. Bangkit masa depan kita. Terus kita mengalami kebangkitan. Sehingga apa? Antusias dalam hidup ini. Mengisi hidup dengan iman. Dengan doa dan firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam doa firman Tuhan dan itu menjadi gaya hidup, maka pelayanan juga menjadi gaya hidup. Nggak harus disuruh-suruh, nggak harus diminta-minta, tapi keluar dari batin kita yang terdalam. Sebab itu hari ini kita merayakan Paskah, mari kita punya komit yang baru. Tuhan yang pertama, saya mau buang batu-batu yang masih ada dalam hidup saya. Saya buang itu semua batu-batu, ikatan-ikatan yang lama. Buang itu semuanya, singkirkan, batu itu harus digulingkan. Yang kedua, kalau batu itu sudah terguling, maka kita mengalami kebangkitan dalam Kristus. Kita mengalami pembaharuan. Sehingga ada semangat yang baru. Ada harapan yang baru. Sehingga yang ketiga, kalau kita punya semangat dan harapan yang baru, maka kita antusias, punya gairah melayani. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan memberi hidup kita melayani bagi Tuhan yang terbaik. Dan kita yang keempat, akan memiliki hari depan yang sangat baik, hari esok yang baik. Karena apa? Karena dia hidup, maka saya juga hidup. Masa depan yang baru yang cerah bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini juga berdoa dalam hati. Punya komitmen hari ini, Tuhan, batu apa yang harus saya singkirkan, yang saya harus gulingkan dan harus saya buang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini, ketika umat-Mu sedang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan melihat setiap masing-masing ada pergumulan yang terdalam. Mungkin banyak batu yang masih belum terbuang, belum disingkirkan, belum digulingkan. Mungkin itu batu kepahitan, batu masa lalu yang pahit. Ada amarah, ada dendam, iri hati, dosa, keterikatan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk.
kepahitan, kesedihan, prahara rumah tangga, kehilangan orang yang terkasih, bahkan kehilangan yang terbaik, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Mungkin mengalami putus asa, kesedihan. Tapi hari ini Tuhan Yesus menjamah setiap umat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan ketika mereka punya komitmen menyingkirkan semua batu-batu yang ada, Tuhan pulihkan. Berikan pembaharuan, semangat yang baru, pulihkan dan sembuhkan. Sehingga setiap umat Tuhan mengalami pembaharuan dalam hidup pada hari ini. Ketika merayakan Paskah, sungguh-sungguh mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Mungkin putus asa, tapi dalam Kristus kami punya hari esok. Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat yang baru. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, menyerahkan seluruh gereja-gereja yang sedang mengadakan ibadah atau khotbah online. Tuhan menjamah. Biarlah setiap pendengar firman Tuhan ditolong oleh Tuhan. Semua gereja terus bersatu padu, berdoa bersama-sama untuk sungguh mendoakan pemerintah kami. Supaya pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam menolong bangsa ini keluar dari krisis yang sedang melanda kami. Corona, Tuhan tolong, kami percaya bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat, pertolongan Tuhan yang luar biasa, negara kami akan segera bebas dari corona. Kami punya semangat bahwa kami akan lepas dari semua hal itu. Semuanya mengalami kesembuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan segera kami dalam tangan Tuhan. Tuhan peliharakan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga. Mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Dan satu hal kami mohon, jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus, menguatkan, meneguhkan saudara sekalian dalam menjawab dan menghadapi tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang dalam Kristus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara sekalian dan seluruh jemaat, selamat Paskah, selamat menikmati hari kebangkitan. Bangkit terus, ingat kita punya hari esok, karena Yesus kita hidup, bangkit dan menang. Maka kita semua mengalami kemenangan. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Saatnya hidup, ada hari esok. Gentar karena ku tahu Dia